Bagaimana saya juga ingin berbagi pengalaman. Nah, kalau misalnya nanti ada user nih yang mau datang, biasanya kita ada informasi ya, Hamin 2 minggu Ya, atau betul. Hamin 1 bulan gitu. Waktu pembangunan LPK Tunah Kanak ini pertama kali, saya belum tahu bangunan ini untuk apa. Tiap mereka ingin akan bekerja, akan ada interview, itu jadi jalan utama untuk mereka masuk ke dunia kerja. Baik. Semenjak LPK ini berdiri di sini, alhamdulillah perekonomian pedagang-pedagang di sekitar sini alhamdulillah lebih baik. Mudah-mudahan ya kedepannya anak-anak muda di sini itu akan mengikuti jejak-jejak ya teman-teman yang lain. Karena jujur saja saya sendiri pun terinspirasi, sangat Allah. terinspirasi dengan adanya LPK Tunah Kanak Sesuai ini. dengan namanya ya. Betul, Tunah Kanak, kita ditunah Iya, di kami merasa sayang. diayomi, Ya, ya. kami merasa ditunah di sini ya. Kanak di sini sebenarnya generasi muda. Ya. Ah, ya, betul Itu sekali. artinya tunah kanak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita di sesi ngupi, ngobrol penuh inspirasi bareng Tunah Kanak. Pada kesempatan kali ini saya nih akhirnya berpura-pura menjadi host atau mengambil alih ya, Iya. mengambil alih Sementara fungsi waktu. tugas host nih ya. Karena yang akan menjadi narasumber di depan kita sekarang ini adalah tutor yang mengajar di LPK Tunah Kanak. Kita kenalan dulu yuk sama tutornya. Iya. Silakan Ibu Silvi dan Pak Tony Oke, ini siapa yang dulu nih? memperkenalkan diri. Oh, saya ya, ladies Iya. first ya. Oke. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia. Ini rasanya cukup aneh juga ya Bu ya. Biasanya menjadi host, sekarang jadi narasumber gitu Oke, ya. baik. Ya. Ya nggak apa-apa ya. Ah, Tetap nanti honornya berarti ke Oh saya. iya, boleh Bu. Oke. Baik, nama saya Sylvia. Saya berasal dari sebenarnya saya berasal dari Sanggu sih namanya Bu ya. Sanggo itu di mana ya? Sanggu itu di dekat Selebung sebenarnya, beda Oh, desa. gitu. Cuman Oke, orang-orang lebih tahu Sanggu. Oke, baik. Orang-orang lebih tahu Selebung. Jadi saya sering menyebutnya desa Selebung aja. Oke, baik. Gitu. Oh, berarti apa Bu nih? Silvi ini putri daerah ya sebenarnya, memang asalnya tidak jauh dari lokasi LPK Tunah Kanak. Betul sekali. Nah, selanjutnya Pak Tony nih, silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Host. Ya, Masya Bu Allah, Host saja ya. Bu Host. Walaupun sementara waktu Bu ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ahmad Fatoni atau biasa dipanggil Tony. Saya juga sama dengan Ibu Silvi, ya putra asli daerah yang ada di sini, yang di dekat LPK sini di daerah Selebung. Ya, jadi saya biasa dipanggil Tony. Saya juga sebagai tutor. di Sebagai sini. tutor Iya, ya, sebagai oke. tutor. Bu Silvi dan Ya. Pak Tony ini mengajar bahasa Inggris ya, atau tutor bahasa Inggris di Lembaga Pelatihan Kerja Tunah Kanak. Kita boleh tahu dulu mereka sebenarnya ini lulusan mana sih? Atau jangan-jangan kita satu alma mater? Bisa jadi karena Bisa jadi emang kelompok itu beneran kecil ya, ya. satu alma mater ya. Yuk Bu Silvi, dari universitas mana? Baik, pendidikan terakhir saya lulus di Universitas Mataram. Oke. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2022. Masya Allah. Pak Tony? Sama ya? Ya, saya juga lulusan Unram Bu. Tapi mungkin agak jauh. Agak jauh. Silvi, Oke, berarti yaitu- lebih senior ya? Iya, lebih senior. Baik. jauh Tahun lebih- berapa? Tepatnya 2009 Bu. 2009. Wow. Wisudanya Bu. Nah, ini lebih dekat dari saya. Karena saya lulusan tahun 2008. Wow. Masya Allah, terima kasih ya alma mater kita ya. Terima kasih, Universitas Mataram. Mataram. Kita reunian nih sebenarnya ya, Masya Allah. Berarti ini kakak tingkat saya Kakak ya. tingkat, ya, jadi harus sama senior. Oke, Oh, ya. oke, baik. Baik, kita lanjut nih. Kita kulik lagi. Apa sih sebenarnya alasan Bu Silvi dan Pak Tony mau bergabung dengan LPK Tunah Kanak? Oke. Kayaknya Pak Tony dulu deh. Nah, Pak Tony ya. Iya, Oke. gantian gitu Ya, ya. gantian. Oke. Silakan. Jadi untuk alasan itu bergabung dengan LPK Tunah Kanak sebenarnya banyak sekali. Oke. Dan tapi yang pertama itu adalah yang pastinya untuk mengembangkan skill saya sebagai seorang guru, meningkatkan lagi kemampuan saya terlebih lagi dalam mengajar Baik. bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris, dan selanjutnya yaitu
bagaimana saya juga ingin berbagi pengalaman baik itu selama saya sebagai seorang pelajar, bagaimana saya belajar bahasa Inggris Baik. di tahun-tahun sebelumnya, baik sebagai mahasiswa maupun siswa dan sebagai juga pelaku bahasa. Baik. Wow. Bu Silvi boleh tahu? Baik, sebenarnya kisah saya cukup unik ya. Oh ya, oke baik. Kita Karena di awal dulu saya belum tahu nih waktu pembangunan LPK Tunah Kanak ini pertama kali, saya belum tahu bangunan ini untuk apa. berarti setelah 2018 ya, karena 2018 baru pembebasan Betul. lahan gitu. Setelah itu pas pertama kali ngelihat nih Bu, Mm-mm. ini bangunan apa ya? Nah dulu tak pikir ini kayak homestay gitu. Oh gitu. Karena Malah ada yang pernah berpikir kita mau buat kayak supermarket gitu. benar Ya, Bu, benar. Ya, yang brand biru dan brand merah. Ya. Gitu di sini. Oh, Gitu. iya. Ada yang pernah ngomong begitu gitu. Lanjut Bu Oke. Silvi. Oke, setelah bangunannya jadi, kebetulan nih paman saya merupakan kepala dusun di sini. Oke, baik. Menawarkan kerja nih Bu. Gimana kalau coba untuk ngelamar kerja atau ngajar di LPK Tunah Kanak? LPK Tunah Kanak itu apa ya gitu. Nah, awalnya saya belum tahu sampai pas sudah ngelamar ke sini ketemu dengan Pak Jaka. Baik. Oke, setelah interview itu pun posisinya pas interview saya belum tahu betul lembaga tempat saya melamar ini. Nah, kemudian setelah ngobrol panjang dengan Pak Jaka akhirnya saya tahu kalau ini tempat pelatihan kerja. Oke. Nah, jadi Sempat berpikir lama untuk akhirnya memutuskan untuk betul bergabung. betul Bu. Cukup berpikir lama karena saya belum merasa capable nih. Saya belum merasa ability saya emang udah cukup sampai situ ya untuk ngajar. Secara kan yang akan diajar nanti usianya Usia bisa dewasa jadi ya, usia usia dewasa. yang seumuran saya atau lebih dari saya gitu. Jadi ya udah, tapi lama-lama saya mencoba untuk mengembangkan diri dengan riset dan segala macam. Terus nonton video-video apa namanya pelatihan-pelatihan yang lain gitu. Oke. Nah, jadi ya udah kita coba Akhirnya aja. bergabung, Masya Allah, ini luar biasa Tidak ya. ada salahnya Tutor mencoba. bahasa Inggris Lembaga Pelatihan Kerja Tunah Kanak langsung diambil dari putra-putri daerah Selebung, luar biasa. Baik, mungkin teman-teman di sini kita mau dengarkan kira-kira apa saja materi yang diajarkan oleh tutor kita yang cantik dan ganteng ini ya. Masya Allah. Dalam belajar bahasa Inggris di LPK Tunah Kanak. Kita dengarkan dari Pak Tony, apa kira-kira materi-materi yang diajarkan? Ya, terima kasih Bu. Jadi materi-materi yang kami sampaikan kepada siswa-siswa di sini yang pertama adalah basic English tentunya. Jadi untuk membekali siswa-siswa yang ada di sini sebagai fondasi itu ya. Oke, berarti bahasa Inggris dasar ya percakapan dasar. sehari-hari. Ya, meskipun kemampuan siswa beda-beda, tapi basic English itu adalah hal yang utama yang kami berikan. Baik. Ya, yang kedua adalah workplace expression. Jadi ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang mereka bisa pakai di tempat kerja nanti. Jadi, oh ya, makasih. Masya Allah. Ya, boleh saya lanjutkan, Bu? Lanjut. Oke, jadi workplace expression itu mereka bisa pakai di tempat kerja, mereka bisa berkomunikasi di tempat kerja nanti. Oke, dan yang selanjutnya adalah tentunya interview preparation. Jadi persiapan untuk interview karena di setiap mereka ingin akan bekerja akan ada interview, itu jadi jalan utama untuk mereka masuk ke dunia kerja. Baik. Itu saja yang Itu mungkin saja ya. Oke. Selain itu ada program yang lain yang dilakukan mungkin? Ada. Jadi selain kelas reguler yang kita mengajar dalam kelas nih teman-teman, kita juga ada kelas intensif yang disebut dengan English Camp ya. Nah, jadi English Camp ini untuk menggodok siswa-siswa ini sebelum interview agar nanti ketika interview mereka sudah siap dan semuanya berhasil lolos. Itu biasa kapan dilakukan? Biasanya itu dilakukan setelah kelas reguler. Oke, setelah kelas reguler ya. Setelah Nah, kalau misalnya nanti ada user nih yang mau datang, biasanya kita ada informasi ya Hamin 2 minggu Ya, betul. atau Hamin 1 bulan gitu. Itu apa yang dilakukan tutor kepada siswa? tentunya kita akan memberikan mereka kelas tambahan, kelas khusus tambahan, ya. dengan English Camp ini. Jadi mereka nanti akan stay di sini selama 2 minggu pembelajarannya.
Pembelajaran mulai dari pagi sampai dengan malam, jadi full English. Nah, Berarti mereka berdiam di Betul. LPK. betul. Karena memang LPK kita alhamdulillah luasnya lumayan ya Iya. untuk outdoor class. Betul. Di belakang tuh ada kelas yang memang bisa dimanfaatkan, outdoornya ada rumput dan juga pemandangannya sangat bagus ya di Iya, belakang. yang Masya Allah Jadi sekali insya Allah pemandangannya. nyaman ya. Baik. Oke, Masya Allah ini kita sudah dibuatin kopi ya sama baristanya. Masya Allah. Silakan Bu Silvi dan Pak Oke. Tony dinikmati. Kita Terima coba kasih, dulu Bu. ya. Terima kasih. Kopi latte. Masya Allah. Saya lanjut Masya nih Allah. bertanya ya, apa hal unik yang pernah didapatkan ya atau selama pengalaman mengajar di LPK Tunakanak? Oke, kalau hal unik ya, ini mungkin lebih ke hal yang challenging buat saya. Oke, Jadi apa saya itu? pernah bertemu dengan satu siswa, satu siswa yang effortnya saya sih terutama sebagai pengajar, saya harus effort yang lebih karena saya menemukan satu siswa ini yang agak sulit berbicara, Bu. Oke. Ya, jadi untuk berbicara bahasa Indonesia pun sulit. Sulit. Ya, apalagi berbicara bahasa asing. Oke. Oke, jadi itu salah satu pengalaman yang cukup menantang bagi saya karena alhamdulillah saya sudah mengajar sejak 2016, Bu ya. Masya Allah. 2017 dan ini adalah pengalaman pertama bagi saya bertemu dengan siswa yang cukup luar biasa dan cukup challenging, cukup menantang bagi saya. Tapi gitu. anaknya juga tetap semangat untuk belajar Nah, ya. alhamdulillahnya itu Bu, anaknya sangat luar biasa semangatnya. Masya Allah. Jadi itu pun tidak begitu sulit ya bagi saya, meskipun kita harus mengorbankan banyak waktu. Baik, kalau Pak Tony apa nih pengalaman uniknya? Jadi selama beberapa tahun ngajar di sini ada beberapa siswa yang umur ya dari segi umur dia jauh lebih tua dari saya. Oke. Jadi ke waktu pelajaran misalnya contohnya salah menyebutkan atau mau negur seperti apa gitu juga Bu ya. Serba salah mau pakai bahasa halus, tentunya pakai bahasa halus tapi cara negurnya mungkin agak kira-kira Jadi tantangan ya. Tantangan juga Tapi di mereka sana. nggak balik ngajarin Pak Tony kan? Oh. Enggak ya? Pastinya enggak. Enggak ya? Oke, baik. Kita tahu nih ya bahwa LPK Tunakanak berdiri di Selebung, Dusun Yatemat, di antara Yatemat dan Kebon Ya, Karet. betul. Nah, tutor kami, Bu Silvi dengan Pak Tony, mereka berasal dari Selebung. Yang ingin saya tahu nih, kira-kira apa sih dampak tentu yang positif ya, Iya. positive vibe Pastinya. terhadap masyarakat yang Bu Silvi dan Pak Tony langsung lihat gitu. Mungkin kami kan tidak bisa melihat itu secara langsung ya. Kira-kira apa? Oke. Boleh deh Bu Silvi dulu. Sebagai warga sini Bu ya, oke. Yang saya lihat nih pribadi, terutama dari pertama dari segi ekonomi. Nah, semenjak LPK ini berdiri di sini, alhamdulillah perekonomian pedagang-pedagang di sekitar sini alhamdulillah lebih baik. Gitu. Masya Allah. Ya, dan juga yang saya lihat lebih rame lah desa kita ini jadinya. Oke. Ya, yang sebelumnya mungkin ramenya pas ada acara aja, kayak acara takbiran dan sebagainya, tapi sekarang alhamdulillah ramai sama murid-muridnya kayak gitu. Kegiatan belajar Iya, mengajar ya. betul. Kalau Pak Tony? Kalau saya sendiri karena saya juga banyak bergaul dengan anak-anak muda yang ada di sini, jadi pikiran mereka terhadap dunia kerja yang di luar sana itu lebih terbuka. Lebih terbuka ya, Iya, dibanding sebelumnya ya. Yang sebelumnya mungkin mereka mikirnya cuman ke Malaysia, Oke, pekerja non-skill iya, ya. non-skill, iya ke Malaysia atau ke Taiwan dan sebagainya. Jadi mereka sekarang bertanya-tanya, ya banyak yang bertanya. Jadi apa yang saya dapatkan di sana? Jadi secara mental mungkin mereka berubah. Atau akan berubah secara mental. Mudah-mudahan ya kedepannya anak-anak muda di sini itu akan mengikuti jejak-jejak ya, teman-teman yang lain karena dalam memang berubah. kita tahu ada beberapa warga sekitar di sini Iya, ya, banyak yang sudah Dusun berangkat, Yatemat dan ya. Kebon Karet sudah berhasil kita latih ya dan Iya. pelatihan di LPK Tunakanak mengupgrade skill mereka Iya. dan sudah ditempatkan oleh PT Timurai Jaya Benar sekali. yang bekerja di Timur Tengah. Ya, kita mau tahu nih apa sih harapan Bu Silvi dan Pak Tony terhadap LPK Tunakanak ke depan? Oke, Pak Tony dulu deh. Oke, makasih. Baik. Ya, jadi harapan saya pribadi sebagai warga sini dan juga yang sudah bergabung di LPK Tunakanak. Baik. Jadi saya harapkan pemuda-pemuda khususnya yang ada di sini silahkan buka pikiran kalian
bahwa skill tantangan ke depan itu ada membutuhkan orang-orang yang berskill. Iya. Oke, baik. Iya, yang berskill. Jadi kami harapkan silahkan segera mungkin untuk bergabung dengan LPK Tunah Kanak untuk meningkatkan skill Anda. Oke, jadi upgrade skill ya, Ya, jangan upgrade biarkan dirinya tidak memiliki skill. Betul. Iya, itu yang perlu. Bu Silvi silakan. Harapan saya pribadi untuk LPK Tunah Kanak tentunya kedepannya semakin berkembang, Amin, ya, dan amin, terus ya Rabbal menginspirasi semua orang, terutama anak-anak muda. Karena jujur saja saya sendiri pun terinspirasi, sangat Allah. terinspirasi dengan adanya LPK Tunah Yang Kanak sesuai ini. dengan namanya ya. Betul, Tunah Kanak, kita ditunah Iya, di kami merasa sayang, diayomi. ya kami merasa ditunah di sini ya. Kanak di sini sebenarnya generasi muda. Iya. Ah, ya betul Itu sekali. artinya Tunah Kanak ya. Ya, jadi jangan ragu-ragu, teman-teman, silakan bergabung bersama kami. Baik, baik ya. Baik, tidak terasa ya sudah beberapa menit kita ngobrol, ngopi bareng Tunah Kanak. Yes. Ya, ngobrol penuh inspirasi. Insya Allah mudah-mudahan ini membawa inspirasi untuk kita Amin. bersama dan juga membawa Amin. berkah dan manfaat. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Silvi dan Pak Sama-sama. Tony yang sudah Sama-sama, bersedia Bu. hadir menjadi narasumber ya, tutor kebanggaan LPK Ya Tunah Allah, Kanak Insya Allah. ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini, jangan lupa untuk subscribe Yes. channel YouTube kami, ada di sini nih ya, Sini nih. LPK Tunah Kanak Official, dan juga official media sosial kita ya, ada LPK Tunah Kanak di Instagram, Instagram. TikTok, dan juga di Facebook. Facebook. Terima kasih semuanya, semoga obrolan ini penuh inspirasi. Ngupi bareng Tunah Kanak, ngobrol penuh inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.